pertama dari sesi webinar kali ini tentang perdarahan akut partial bleeding. Di sini sebagai pengantar nanti untuk pembicara kedua, Profesor Wibawa, untuk menyampaikan bagaimana pendekatan terapinya. Sehingga lebih baik kita lihat dulu bagaimana proses atau patogenesis dari partial bleeding ini sendiri. Ya, ini outline pembicaraan yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini. Tentang epidemiologinya, natural history, patogenesis, kemudian clinical implication, kemudian bagaimana pendekatan terapinya. Ya, topik kita tentang sirosis ya. Jadi sirosis kita ketahui dua mekanisme utama yang terjadi pada sirosis, yaitu adanya kegagalan fungsi pati dan adanya hipertensi portal. Dan kedua kondisi patologis inilah yang menyebabkan segala macam manifestasi klinis yang kita temukan pada pasien-pasien sirosis. Ya, pasien-pasien sirosis biasanya datang berobat ke klinik atau ke tempat praktek, ke rumah sakit kalau terjadi komplikasi. Ya, jadi komplikasi apa yang sering ditemukan pada pasien-pasien sirosis? Ya, di sini lihat di list yang saya tampilkan. Mungkin ada hepatocellular carcinoma, variceal bleeding, kemudian ada asites, UDIM, kemudian hepatic encephalopathy, kemudian akibat adanya asites itu sendiri bisa terjadi adanya hiponatremia, kemudian gangguan ginjal, akut kidney injury, dan juga hepatorenal syndrome, kemudian malnutrisi, ada infeksi yang terkait SBP. Namun karena banyaknya topik akibat komplikasi ini, pada siang ini fokus pembicaraan kita pusatkan pada khusus mengenai komplikasi perdarahan akibat varises ini. Ya, ini data epidemiologinya, bahwa perdarahan varises ini merupakan komplikasi yang paling sering dan kemudian yang paling berat dari akibat pada sirosis ini, di mana perdarahan varises ini terjadi akibat adanya hipertensi portal. Ketahui bahwa hipertensi portal ini menimbulkan komplikasi dan dia merupakan penyebab utama komplikasi-komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien sirosis. Lebih jauh, variceal bleeding ini sendiri juga akan dapat menyebabkan terjadinya komplikasi lanjutan. Itu bisa mengarahkan atau menyebabkan terjadinya perburukan fungsi hati lebih jauh, kemudian bisa mencetuskan terjadinya komplikasi yang lain seperti bakterial peritonitis atau SBP, kemudian juga hepatorenal syndrome. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa variceal bleeding ini terkait dengan terjadinya kemungkinan mortalitas 20-30% pasien-pasien yang mengalami perdarahan varises itu. Jadi dampak yang ditimbulkan akibat perdarahan varises ini cukup besar dan cukup serius. Nah, ini data dari penelitian yang memfokuskan pada upper GI bleeding. Jadi tidak membedakan variceal, non-variceal, tetapi secara umum. Jadi dari seluruh pasien dengan mengalami perdarahan, upper GI bleeding, di sini terkait dengan hipertensi portal, itu bisa perdarahan dari varises, kemudian perdarahan dari varises di gaster dan esofagus, dan juga akibat hipertensi portal. Kalau kita hitung secara keseluruhan, itu kita dapatkan di sini kurang lebih 28% dari total perdarahan yang terjadi akibat variceal bleeding ini yang terkait dengan hipertensi portal tentunya. Dan jangan dilupakan selain akibat dari hipertensi portal ini, perdarahan pada pasien-pasien sirosis juga, itu yang nomor 3 penyebab paling seringnya adalah peptic ulcer. Jadi selain variceal bleeding, jangan dilupakan juga bahwa peptic ulcer juga merupakan sebagai penyebab perdarahan tersering nomor 3 pada pasien-pasien yang menderita sirosis. Ya, sedikit saya sampaikan, ini terkait dengan kondisi kita saat ini, di mana kita jadi kondisi pandemi. Ya, jadi sedikit tidaknya kita juga harus membandingkan data-data yang ada di era pandemi ini. Jadi ada grup studi yang mengumpulkan data-data registry untuk pasien-pasien sirosis yang terkait atau terimbas dengan adanya pandemi COVID ini. Ya, data ini diupdate tiap minggu dan ini updatean per 14 Juli 2020. Ya. Jadi data ini tampak distribusi hampir ya seluruh dunia ada memberikan datanya, dan ini sampai tanggal Juli tersebut ada sekitar 425 pasien sirosis yang dimasukkan dalam studi ini yang mengalami komplikasi di sini mengalami dekompensasi. Itu kita lihat
ada sekitar 4% ya yang mengalami komplikasi variceal bleeding. Jadi tentunya juga pasien-pasien yang menderita sirosis juga terimbas dengan adanya pandemi ini. Jadi apakah ada kaitan antara infeksi COVID dengan terjadinya komplikasi perdarahan tersebut? Ya, dari studi ini tidak menyebutkan, cuma ini merupakan studi deskriptif yang menggambarkan bahwa pasien-pasien sirosis pun juga terimbas. Jadi ada mengalami infeksi COVID, jadi dari koinfeksi pada pasien ini. Sehingga ada rekomendasi dari AGA bahwa pasien-pasien sirosis yang kita tangani dengan pengobatan-pengobatan standar itu tidak perlu melakukan perubahan pengobatan. Jadi tetap bisa diberikan pengobatan-pengobatan sesuai dengan hal pengobatan pada yang kita berikan pada pasien-pasien sirosis kita, karena itu tidak akan mempengaruhi prognosis maupun komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien tersebut yang jika mengalami infeksi COVID. Ya, untuk memudahkan fokus pembicaraan, nanti portal hipertensi kita klasifikasikan lagi. Jadi secara umum memang ada dua kelompok besar, yaitu portal hipertensi yang terdiri pada pasien sirotik dan non-sirotik. Nah, fokus kita hari ini adalah pada pasien-pasien yang sirotik. Nah, kemudian pada pasien-pasien sirotik pun, atau pada pendekatan klasifikasi yang lain, itu berdasarkan pendekatan anatomi juga, yaitu dibedakan menjadi prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Nah, untuk sirosis sendiri seperti ini, apa saja penyebab yang poshepatik? Yang poshepatik penyebab hipertensi portal itu biasanya adalah kelainan di jantung seperti constrictive pericarditis, kemudian ada Budd-Chiari syndrome, kemudian yang intrahepatik. Nah, yang intrahepatik ini ada yang sinusoidal dan ada pre-sinusoidal. Dan sirosis sendiri termasuk dalam kelompok yang sinusoidal ini, di mana ditandai dengan adanya peningkatan HPPG dan adanya peningkatan with hepatic vein pressure juga. Dan juga ada beberapa penyakit-penyakit lain di sini yang terkait yang berhubungan dengan perubahan pada sinusoid. Yang pre-sinusoidal misalnya ada osteomiasis, idiopathic portal hypertension, kemudian beberapa penyakit-penyakit yang lain misalnya tuberkulosis, primary biliary cirrhosis dan lain-lain, amyloidosis. Kemudian yang prehepatik yang termasuk di sini adalah portal vein thrombosis, kemudian adanya kelainan-kelainan lain, di spleen misalnya adanya splenic mesenteric thrombosis dan lain-lain. Sehingga fokus kita pada siang ini adalah membicarakan portal hipertensi terkait dengan sirosis yang dalam hal ini adalah intrahepatik dan sinusoidal type. Saya lanjutkan ke perjalanan alamiah dan prognosis dari pasien sirosis yang terkait dengan hipertensi portal ini. Dari data-data yang ada bahwa insiden tahunan dari varises yang baru terbentuk daripada pasien-pasien yang baru didiagnosis sirosis itu sekitar 5-10%. Dan pasien-pasien yang telah mengalami progres, kemudian tapi masih dalam kondisi kompensata, itu dikatakan insidennya 30-40%. Kemudian untuk kelompok kedua, pasien yang dekompensata, dalam hari ini adanya ASID test, itu ditemukan adanya varises sekitar 60%. Tentunya kondisi varises pada pasien-pasien sirosis ini mengalami progresi seiring dengan lamanya onset dari mengalami atau menderita sirosis itu sendiri, di mana ukuran dari varises akan terus berkembang semakin besar, dari kecil, besar, kemudian bisa ruptur dan akhirnya mengalami perdarahan. Dan insiden perdarahan secara keseluruhan itu dikatakan sekitar 25% atau sepertiga dari pasien-pasien yang mengalami varises ini sendiri. Ya, ini sebuah data yang menunjukkan ya hubungan antara waktu dengan persentase kemunculan varises baru dan juga pembesaran dari varises. Data-data ini menunjukkan bahwa semakin lama seseorang menderita sirosis, maka kemungkinan munculnya varises itu semakin besar. Kemudian varises yang sudah terbentuk semakin lama akan cenderung bertambah besar. Hal inilah yang menegaskan kepada kita bahwa pada pasien-pasien sirosis itu perlu dilakukan surveillance untuk mendeteksi adanya varises awal, kemudian untuk mendeteksi adanya progresi yaitu perkembangan dari varisesnya itu sendiri. Ya, varises yang kita takutkan komplikasinya adalah bleeding. Tentunya untuk itu kita perlu adanya prediktor-prediktor untuk mengetahui sehingga mencegah terjadinya bleeding. Jadi ada beberapa variabel yang dinilai, yaitu portal pressure, dikatakan jika di atas 12 itu pasiennya berisiko untuk bleeding. Kemudian ukuran dan lokasi dari varises itu sendiri, ya,
tentunya yang paling sering adalah di esofagus distal, lokasi yang paling sering mengalami bleeding. Kemudian gambaran endoskopi, ada gambaran-gambaran khusus, pasien-pasien itu akan berisiko. Nanti pada slide berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian degree dari liver failure-nya, jadi semakin berat liver failure, maka HPPG semakin berat, tentunya pressure-nya akan semakin tinggi, maka risiko bleeding juga semakin tinggi. Kemudian adanya asites, pasien dengan asites yang berat, itu merupakan pasien dengan risiko tinggi untuk mengalami komplikasi, karena asites itu dikaitkan dengan juga peningkatan tekanan pada sistem portal. Ya, di mana ukuran varises itu sendiri masih merupakan sebagai prediktor yang paling tepat digunakan untuk menentukan partial bleeding. Di mana dari data ditemukan bahwa risiko bleeding pada pasien yang dengan varises yang kecil itu 5%, sedangkan pada varises yang lebih besar, medium atau besar itu 15%. Sedangkan pasien yang awalnya tidak terdeteksi adanya varises, nah dalam progresinya tetap ada risiko, karena akan ada risiko pembentukan varises sekitar 1-2% untuk terjadinya bleeding. Ya, ini kalau kita lihat ukurannya, yang ini grade 1 yang small varises, ini grade 2 yang masih lurus-lurus saja, ini yang grade 3 di mana varisesnya besar-besar dan confluence ya. Ya, ini contohnya, contoh gambar-gambar, ini varises yang masih grade 1 ya, kemudian ini varises yang grade 2, sedangkan ini varises grade 2 3 yang cukup besar, yang tentunya ini yang paling berisiko. Dan ini yang ada marker khususnya, ada red color sign-nya, ini yang pasien varises yang berisiko paling tinggi untuk mengalami bleeding. Ya, pada kurva ini menunjukkan bagaimana risiko bleeding dikaitkan dengan adanya red color sign, kemudian skor CTP dan ukuran varises. Sehingga tampak di sini semakin besar ukuran varises, semakin besar derajat celtuhnya, kemudian adanya red color sign, maka semakin meningkat kemungkinan untuk mengalami bleeding pada pasien-pasien yang dengan varises tersebut sendiri. Ya, ini red sign yang merupakan tanda penting atau risiko menunjukkan kalau saat melakukan endoskopi menemukan tanda-tanda ini, red wheel mark, kemudian red cherry red spot, kemudian hematokistic spot. Nah, jika menemukan tanda-tanda ini, maka pasien-pasien tersebut adalah pasien-pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami perdarahan akibat dari ruptur varises. Ya, ini contohnya, jadi ada ini red wheel mark, jadi ada kemerahan-kemerahan, jadi pasien ini berisiko tinggi untuk mengalami perdarahan varises. Kemudian ini yang tadi ada hematokis, ya hematokis, jadi ada gumpalan darah, meskipun varisesnya kecil, tentu varises ini adalah varises yang berisiko untuk mengalami bleeding kembali. Ya, tentu untuk lebih awal kita ada prediktor. Jadi prediktor untuk adanya varises secara non-invasif ya. Apakah ada parameter marker yang bisa kita gunakan? Ya, dari data ini jadi ada dua parameter yang digunakan, yaitu adanya kadar trombosit dan juga dari pemeriksaan liver stiffness. Dan dari pemeriksaan trombosit, jika kadar trombosit 150, jika ada trombosit di bawah 150, maka pasien tersebut berisiko tinggi untuk ditemukan adanya varises. Ya, varises terkenal di sini. Data menunjukkan dia terkait dengan ukuran varises yang medium dan besar. Begitu juga liver stiffness, pemeriksaan liver stiffness dengan menggunakan FibroScan di sini, jika didapatkan nilai cut-off-nya 20, lebih dari 20, berarti pasien-pasien tersebut adalah berada pada risiko tinggi untuk terbentuknya varises. Nah, tentunya kalau kita menemukan marker non-invasif ini pada pasien-pasien kita di klinik, harus dilakukan follow-up lebih lanjut, karena sesuai dengan guideline terbaru gitu, dan yang dikeluarkan 2019, bahwa pendekatan pada pasien-pasien yang didiagnosis dengan sirosis awal, jika menemukan kadar trombosit di bawah 150 atau FibroScan-nya di atas 20, itu wajib dilakukan tindakan surveillance endoskopi sesuai dengan gambaran awal yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi kita sangat penting melakukan surveillance untuk mendeteksi awal adanya varises sehingga bisa melakukan pencegahan dalam hal ini profilaksis bleeding primer sebelum terjadinya perdarahan jika nanti menemukan adanya varises, terutama varises ukuran sedang dan ukuran besar. Jadi gold standard untuk pemeriksaan hipertensi portal adalah pemeriksaan HPPG, kemudian gold standard untuk melihat adanya varises adalah dengan pemeriksaan endoskopi. Ini contoh pemeriksaan HPPG, ya, di mana dihitung
with hepatic vein pressure-nya, kemudian pre-hepatic pressure ditaruh kateter di ujung sini tampak ya, kemudian pada saat bebas diukur tekanannya dengan menggunakan transducer, kemudian di ujungnya ini ada balon, kemudian balonnya dikembangkan, kemudian diukur lagi tekanannya, didapatkan with hepatic pressure. Nah, di sisi tekanan inilah yang disebut dengan HPPG, itu yang mencerminkan gradient atau tekanan intraportal. Tentunya pemeriksaan ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan portal, khususnya pada kelainan hiposinusoid. Jadi hipertensi portal yang hiposinusoid seperti sirosis ini, pemeriksaan HPPG ini mencerminkan tekanan portal itu sendiri. Tentunya ini tidak akan bisa digunakan bila hipertensi portal karena penyebab-penyebab yang lain selain karena faktor kelainan di sinusoid itu sendiri. Kemudian pengelompokan portal hipertensi dikatakan mengalami hipertensi portal jika HPPG ditemukan lebih dari 5 mm/Hg. Kemudian dikatakan sebagai kondisi clinical significant portal hipertensi bila lebih dari 10, ya, disebut dengan clinical significant portal hipertensi terkait dengan kelainan klinis. Tapi kalau nilainya kurang dari 10, itu disebut dengan subclinical portal hipertensi karena belum menimbulkan manifestasi. Apa pentingnya? Ya kalau kita lihat pada gambar ini yang mencerminkan seperti pemeriksaan kurva suhu, di sini adalah mencerminkan grafik dari tekanan. Jadi tekanan normal 0 sampai 5 di sini. Kemudian naik tekanannya sampai 10, masih kita katakan subclinical atau mild portal hipertensi. Dan kalau lebih dari 10, ini kita katakan sebagai clinical significant portal hipertensi. Kenapa begitu? Karena ia akan terkait dengan komplikasi-komplikasi akibat dari sirosis tersendiri. Akan terjadi hyperdynamic syndrome, encephalopathy, bleeding, ascites, dan yang lain-lain. Ya, ini pada tabel ini bagaimana peranan dari pemeriksaan HPPG ini dalam menentukan prognosis pasien. Kita kelompokkan pasien sirosis dan non-sirosis. Pada pasien-pasien yang non-sirosis, adanya HPPG 10 ini sebagai prediktor untuk adanya varises. Namun kalau HPPG-nya terus meningkat sampai 12, maka pasien ini kemungkinan akan mengalami bleeding. Sehingga 12 merupakan cutoff untuk terjadinya bleeding. Apalagi terus meningkat sampai 16, maka akan muncul terjadinya tanda-tanda dekompensasi pada pasien ini, mungkin ascites. Pada pasien dengan dekompensasi, biasanya tekanan HPPG-nya mulai dari 16. Dari tekanan 16 pada pasien dekompensasi tentunya sama berisiko mengalami bleeding dan peningkatan mortalitas. Kemudian kalau naik lagi sampai 20, ini kemungkinan kesusahan atau kesulitan dalam mengontrol bleedingnya. Dan kalau tekanannya terus meningkat sampai 30, ini berisiko tinggi untuk terjadinya SBP pada pasien-pasien tersebut. Jadi itu keterkaitan dengan komplik manifestasi klinis dan hubungan dengan semakin meningkatnya hipertensi portal yang diukur dengan pemeriksaan HPPG tersebut. Kita lanjutkan bagaimana patogenesis dari hipertensi portal itu sendiri. Ya, ini struktur anatomi, bagaimana drainase dari vaskular vena menuju ke sistem portal. Kemudian di dalam esofagus sendiri, zona dari distribusi pena itu berdasarkan distribusi pena intrinsik itu dibedakan zona gastrika, zona palisade, zona perforatik, zona frontal. Nah, zona palisade inilah merupakan zona vena intrinsik yang dengan lapisan fossa yang paling tipis, sehingga kenapa di sini terjadi paling gampang terjadinya perdarahan atau ruptur varises tersebut. Ya, seperti gambar ini terlihat bahwa di zona palisade ini arah aliran dari penanya itu berada langsung di bawah lapisan tipis dari mukosa. Berbeda, dan di sini adalah zona perforating, kemudian di sini truncal zona, di sini zona gastrika. Ya. Jadi memang disinilah risiko paling tinggi terjadinya perdarahan. Ya, ini kalau terjadi varises tampak melebar, dilatasi ini, dan cenderung semakin tipis dari dinding dari pembuluh darah ini akan lebih gampang akan mengalami ruptur untuk perdarahan. Ya, ini gambaran mikroskop elektron untuk gambaran sinusoid hati yang saya tunjukkan untuk melihat perjelas lagi. Ya, ini dari bagaimana sistem aliran drainase dari sistem portal tersebut. Di sini sistem portal, dari vena portal masuk ke zona 1, zona 2, zona 3. Di sini kalau strukturnya masih bagus, maka aliran akan lancar aliran darahnya. Bagaimana kalau terjadi fibrosis pada sirosis? Nah, ini pada kondisi normal, kita lihat hepatosit, kemudian ada celah disik, kemudian ada endotel, dan ada slit cell. Kalau terjadi proses inflamasi di sana, maka akan terjadi pelepasan kolagen di celah disik ini, matriks ekstraseluler di sini, akan berdampak apa lebih lanjut, maka akan terjadi kontraksi di sini, pengeluaran
neurotransmitter proses inflamasi berlanjut terus, maka endotelnya akan mengalami pembengkakan di sini. Tentunya lumen akan menjadi lebih sempit, maka terjadilah peningkatan resisten. Kalau kita bandingkan di sini, ini sistem mikrovaskulatur pada hepar yang sehat ini yang mengalami disfungsi, maka di sini akan tampak deposit dari matrik kolagen yang banyak, kemudian ada vasokonstriksi dari endotel, maka ini semua berpengaruh terhadap peningkatan resisten tahanan. Di mana kita ketahui bahwa mekanisme utama dari peningkatan tekanan atau pressure gradient itu adalah akibat peningkatan resisten intrahepatik yang pertama awalnya terjadi. Di mana sebenarnya tekanan dari gradient tekanan ini dipengaruhi oleh resisten dan juga dipengaruhi oleh volume aliran ke dalam sirkulasi intrahepatik tersebut. Nah, adanya peningkatan tekanan atau resistensi intrahepatik sini, baik karena faktor mekanik maupun faktor dinamik yang disebutkan, ada perubahan arsitektur, fibrosis, kemudian inflamasi vaskuler, kemudian ada perubahan dinamik karena adanya vasokonstriksi di sana, peningkatan tonus vaskuler, maka akan terjadi peningkatan pressure. Jika tingkatan pressure intrahepatik ini terus meningkat lebih dari 10, diikuti dengan peningkatan produksi PIGF, maka terjadi porto sistemik kolateral dan varises, dan tentunya akan meningkatkan flow, jadi peningkatan sirkulasi inflow ke dalam sistem portal tersebut yang tentunya akan memperberat. Apa dampaknya kalau tekanan terus meningkat? Jadi semakin tinggi resisten ini, maka terjadilah hipertensi portal. Hipertensi portal akan diikuti dengan dilatasi splanchnic, menyebabkan aliran sirkulasi di sistem portal akan semakin meningkat, aliran backflow semakin volumenya semakin meningkat, maka hipertensi portal juga akan terjadi semakin berat. Seperti itu, seperti siklus ya, siklus terus semakin berat. Ini yang menyebabkan terjadinya kenapa semakin lama hipertensi semakin meningkat. Kemudian terkait juga volume efektif yang semakin menurun seperti sistemik akibat adanya dilatasi splanchnic ini, maka akan jadi aktivasi sistem simpatik, kemudian jadi pelepasan vasoaktif agent seperti norepinefrin, angiotensin, yang ini akhirnya berubah, akan menstimulasi perubahan fungsional intrahepatik tadi, maka akan terjadi kontraksi yang lebih meningkat, sehingga resistensi intrahepatik juga akan semakin meningkat. Demikian terus berlanjut. Tentunya ini akan berdampak pada komplikasi-komplikasi klinis yang terjadi atau kita temukan pada pasien sirosis hati. Akibat peningkatan dari portal pressure-nya di atas 10, maka akan terjadi terbentukan portal sistemik kolateral, akan terjadi varises, kemudian portal hipertensi gastropati. Kemudian varises ini bisa mengalami bleeding, kemudian ini bisa menjadi gastropati hipertensi portal, kemudian portal sistemik hipertensi, kemudian jadi hepatopulmonal syndrome. Kemudian di sini kalau terjadi penurunan portal flow di hati, maka akan terjadi peningkatan hepatic artery flow, maka ini akan pelepasan neurotransmitter ini, misalnya glukagon meningkat, maka jadi dilatasi splanchnic yang lebih berat. Pas dilatasi di sini akan diikuti dengan menurunnya volume darah sirkulasi sistemik yang efektif, kerja otot semakin meningkat, aktivasi ke semua sistem ini, dan akhirnya seperti berlanjut seperti lingkaran yang disebutkan tadi. Semuanya terkait dengan komplikasinya. Nah, ada satu teori fisika yang terkait dengan di sini tadi, bahwa perbedaan gradient ini dipengaruhi oleh volume dan tahanan. Jadi faktor dua faktor ini adalah volume balik dari sirkulasi ke portal ini dan kemudian resistensi intraportal ini. Dua variabel inilah yang akan berperanan penting dalam menentukan hipertensi portal ini. Kita lanjutkan ke dalam risiko terjadinya perdarahan. Jadi bahwa risiko terjadinya perdarahan itu sangat dipengaruhi oleh wall tension. Jadi semakin tinggi tekanan di dinding varises itu, maka akan menyebabkan terjadinya risiko ruptur sampai ambang tension dari dinding varises itu terlewati. Apa saja yang mempengaruhi tension dari dinding varises itu? Tetap tadi adalah tekanan portal atau gradient portal tersebut. Kemudian R ini adalah radius diameter dari varises itu, semakin besar diameter varises, maka semakin tinggi risiko untuk terjadinya ruptur. Kemudian W ini adalah tebal dari dinding dari varises tersebut. Kenapa? Varises yang di esofagus distal paling gampang mengalami perdarahan karena di sana seperti gambar tadi bahwa dinding yang paling tipis ada di sana, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa daerah distal esofagus merupakan paling sering atau area yang paling riskan mengalami komplikasi. Jadi inilah patogenesis dari perdarahan periseal akut terkait adanya tensi yang melebihi ambang dari kemampuan atau resistensi dari
vena varises esophagus itu sendiri. Dan teori inilah yang sekarang banyak dianut, bukan karena teori mekanik. Kalau dulu bahwa varises mengalami bleeding karena ada dua teori, bahwa ada teori erosi, yang kedua adalah teori karena tension, karena tegangan di intravaskuler yang tinggi. Dan sekarang banyak diterima adalah bahwa perdarahan varises akut itu terjadi akibat tekanan yang berlebihan atau hipertensi portal yang tidak bisa ditoleransi oleh pelebaran dari dinding atau wall tension dari kapiler atau varises, bukan kapiler, dari varises esophagus itu sendiri dan varises-varises yang lain. Akibat dari peningkatan tekanan di intrahepatik dan ditambah dengan adanya flow dari darah yang semakin meningkat, maka akan terjadi peningkatan pressure, kemudian akan peningkatan ukuran dari varises, dan dinding varises akan semakin tipis. Jika melewati ambang, maka akan terjadilah bleeding. Inilah bagaimana patogenesis dari perdarahan varises akut tersebut. Jadi ini faktor-faktor yang berpengaruh bahwa semakin tinggi tekanan dari HPPG yang menunjukkan tekanan di intravarises, semakin besar ukuran varises ditandai dengan diameter dari varises, adanya red color sign, ini menunjukkan bahwa dindingnya semakin tipis, kemudian semakin berat liver failure-nya, itu akan terkait dengan peningkatan dari tekanan portal. Maka jika menemukan hal ini, maka pasien dengan risiko tinggi untuk mengalami bleeding. Ya, apa yang terjadi kalau tekanan portal ini kita tidak lakukan penanganan, maka tadi berlanjut tekanan meningkat di atas 10 terus meningkat dilanjutkan dengan adanya retensi natrium, dilatasi varises, ascites, dan akhirnya lebih dari 12 mm Hg maka terjadilah ruptur perdarahan. Di sinilah poin yang harus kita lakukan pendekatan atau pendekatan terapi untuk mencegah meningkatnya tekanan ini, kalau bisa mereduce, mengurangi tekanan ini seoptimal mungkin. Apa targetnya? Jadi goal dari terapi farmakologi pada pendekatan terapi dengan varises, baik perdarahan varises akut maupun manajemen varises pasien dengan variceal bleeding secara kronik untuk mencegah terjadinya bleeding. Targetnya adalah untuk menurunkan HPPG setidaknya 20% dari baseline. Jadi kalau memang bisa menurunkan threshold, yaitu bisa mencapai kurang dari 12 mm Hg. Karena kita ketahui bahwa HPPG di atas 12 itu pasien risiko tinggi untuk mengalami bleeding. Maka target pengobatan yang kita lakukan adalah berusaha menurunkan tekanan itu. Jadi intervensi yang kita lakukan sesuai dengan patogenesis tadi. Jadi kalau di intravaskuler, intrahepatal terjadi peningkatan resisten, maka target kita adalah menurunkan resisten intrahepatal ini tentunya dengan menggunakan pemberian obat-obat vasodilator atau venodilator di sini. Kemudian jika prosesnya adalah karena peningkatan inflow, jadi darah dari portal sistemik ini, jadi maka obat-obat yang diberikan adalah golongan vasokonstriktor yang bekerja di arteri splagnik sini. Kemudian ada juga bisa ditambahkan obat-obat lain yang mengurangi volume intravaskuler seperti diuretik, ya, dan obat-obat yang lainnya. Jadi ini merupakan target-target pendekatan pengobatan yang nanti bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bleeding dan juga menghentikan bleeding pada pasien. Karena target utamanya adalah untuk mengurangi portal hipertensi. Target kalau bisa adalah optimal di bawah 12 mm Hg. Kemudian terapi farmakologik di sini yang terkait dengan portal hipertensi, yaitu dengan tadi manipulasi sirkulasi intrahepatik, kemudian obat-obat yang menurunkan tekanan splagnik, kemudian obat-obat dengan pendekatan lain misalnya terkait dengan diuretik. Nanti obat-obat itu seperti ini ya. Jadi obat-obat yang bisa digunakan untuk pendekatan untuk mengurangi sirkulasi intrahepatik seperti obat-obat yang dulu kita ketahui ya secara teoritis seperti obat-obat yang meningkatkan sekresi nitric oxide, kemudian mungkin dikembangkan obat-obat yang lain. Obat-obat ini tidak banyak dipakai karena banyak side effect-nya. Kemudian obat-obat yang menghambat reseptor renin-angiotensin sistem juga spironolactone itu bisa sering kita gunakan. Kemudian obat-obat yang mengurangi flow aliran di sistem splenik, itu dengan menggunakan obat-obat vasokonstriktor. Di sini obat-obat non-selektif beta blocker, propanolol yang sering kita pakai ini biasanya untuk kronis, untuk pencegahan secara kronis. Kemudian untuk akut bleeding biasanya digunakan golongan vasopresin, ada vasopresin, terlipresin. Ini nanti akan disampaikan oleh Prof. Wibowo bagaimana
mekanisme kerja obat ini, efikasinya, efektivitasnya dalam menghambat atau menyetop atau menghentikan perdarahan varises akut, ya. Kemudian obat lain golongan somatin atau analog somatostatin yang ini bekerjanya dengan menghambat sekresi glukagon sebagai vasodilator splenic. Kemudian mungkin akan dikembangkan obat-obat lain yang nanti tentunya bisa disiapkan dalam bentuk sustained release sehingga memberikan efek jangka panjang. Obat-obat lain yang seperti tadi spironolakton, diuretik, ya, kemudian obat-obat beta blocker atau alpha beta blocker carvedilol, ini banyak studi juga yang menunjukkan bahwa obat ini berperanan di dalam menurunkan tekanan sistem portal. Ya, ini slide terakhir dari saya. Jadi apa yang bisa kita petik dari patogenesis perdarahan varises ini? Jadi bahwa perdarahan varises akut ini merupakan sebagai penyebab tersering dan komplikasi yang paling berat terjadi pada pasien-pasien sirosis, sehingga harus diterapi secara baik dan tepat. Jadi ada beberapa prediktor untuk terjadinya perdarahan dari portal akibat perdarahan varises ini. Tentunya portal pressure ini akan menjadi fokus utama dalam pengobatan, sehingga pengurangan tekanan atau penurunan tekanan dari sistem portal ini merupakan target utama terapi baik perdarahan akut maupun pencegahan secara kronis. Untuk perdarahan akut, maka peranan obat-obat vasoaktif dalam hal ini terlipresin akan sangat bermanfaat dalam menghentikan perdarahan. Ya, jadi untuk menghentikan perdarahan ini dengan tujuan dengan cara menurunkan tekanan dari vena porta, itu akan bisa menyetop perdarahan akut dan juga akan mencegah terjadinya perdarahan kronik maupun bleeding, dan juga lebih jauh akan mencegah komplikasi-komplikasi lanjutan akibat adanya hipertensi portal tersebut. Mungkin demikian Dr. Somayana yang dapat saya sampaikan pada topik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, demikian presentasi dari Dr. Ketut Mariadi ya, yang mereview kembali pengetahuan kita tentang patogenesis terjadinya perdarahan varises dan faktor-faktor apa yang berperan ya, sehingga target terapi kita jadi jelas berdasarkan atas patogenesis tersebut. Berikutnya kami persilakan Profesor Ideo Nyoman-Bauer ya untuk menyampaikan presentasinya dengan topik peran dari terlipresin dalam penanganan perdarahan varises akut ini. Baik, kami persilakan Prof. Wibawa. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Prof? Sudah? Sudah, Prof. Baik, terima kasih Dr. Somayana sebagai moderator. Terima kasih Dexa Medica, terima kasih Dr. Mariadi. Sahabat sekalian, selamat sore, selamat datang, selamat mengikuti webinar kali ini. Webinar kali ini adalah persambahan dari pengurus gabungan PPHI, PGI, PEGI Cabang Denpasar dalam topik tentang manajemen perdarahan varises akut pada pasien sirosis hati. Ini yang paling ganteng di atas adalah Dr. Gede Sumayana, moderator kita sore ini. Kemudian Dr. Mariadi, pembicara pertama tadi, dan saya yang paling tua, pembicara terakhir. Sejawat sekalian, maksud dan tujuan kita menyelenggarakan ini tidak lain adalah sumbangsih kami, Perkumpulan PPHI, PGI, PEGI Cabang Denpasar, bekerja sama dengan Dexa Medica, sebagai salah satu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi guna mengembangkan pengetahuan para dokter
dan sekaligus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat luas. Harapan kami mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita ikuti pada webinar kali ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para sejawat sekalian. Topik saya pada kesempatan sore ini adalah tentang peranan terliprisin pada tata laksana perdarahan varises akut pasien sirosis hati. Jadi terliprisin sesungguhnya adalah obat vasopresor, vasoaktif yang bukan obat yang baru, tetapi sudah lama beredar di luar Indonesia, tetapi berhubung prosedur pemasukan dan izin yang cukup lama, sehingga baru kali ini bisa beredar di Indonesia. Agenda pembicaraan saya sore ini dimulai dengan epidemiologi dan faktor risiko. Mungkin ada beberapa slide yang tumpang tindih dengan Dr. Mar. Saya akan lanjut dengan tata laksana perdarahan varises umum yang akut secara umum dulu, kemudian peranan terliprisin ya, dan ada beberapa pesan untuk dibawa pulang kepada sejawat sekalian. Varises esophagus ini yang merupakan satu komplikasi yang paling menakutkan pada sirosis hati ya. Jadi tidak lain adalah dilatasi pembuluh darah sumukosa yang berada di esophagus ya, yang diakibatkan oleh tekanan yang tinggi pada sirkulasi portal dan bisa mengakibatkan perdarahan yang mengancam nyawa. Insidennya di sirosis sekitar pada pasien sirosis 5%, dan pada akhir tahun pertama 5%, sedangkan setelah 3 tahun mendapatkan sirosis itu jumlah varises yang dijumpai pada pasien sirosis ini meningkat menjadi 28%. Varises yang kecil ya dapat berkembang menjadi besar, kecepatannya rata-rata 10-12% setiap tahun ya. Sekitar separuh dari pasien yang didiagnosis sirosis itu sudah ada varises saluran cerna ya. Risiko perdarahan ya berbagai review, berbagai sumber referensi memberikan angka yang beda-beda ya. Variasi antara varises kecil dan besar itu antara 5 dan 15% ya. Kematian 6 minggu ya dengan indeks bleeding itu sekitar masih cukup tinggi ya, meskipun banyak yang sudah kita kerjakan, itu sekitar 20%. Rebleeding rate-nya, perdarahan ulang, itu yang tanpa intervensi terapeutik endoskopi itu 60%, sedangkan mortalitas meningkat 33%. Ini Child-Pugh class dan jumlah varises esophagus ya, baik yang CTP-A, B maupun C ya. Prevalensi varises meningkat dengan beratnya CTP class, jadi yang A itu sekitar 42,7%, 70,7% meningkat pada kelas B, dan CTP kelas C itu varises dijumpai pada hampir 3/4 pasien. Ini satu laporan yang cukup lama dari penyakit dalam bagian gastro, RSUP Sanglah, FK UNUD tahun 96 sampai 2007 ya. Yang terdepan itu varises esophagus menunjukkan prosentase daripada jumlah varises pada pasien yang mengalami endoskopi di center kami, itu berfluktuasi ya. Di awal-awal tahun itu jumlahnya cukup banyak, belakangan itu mungkin karena keberhasilan terapi kita terhadap infeksi virus yang dominan menjadi penyebab sirosis, jumlah pasien yang datang dengan varises esophagus itu tampaknya berkurang di tahun-tahun 2000-an. Ya, yang penting dari sirosis ini yang akan kita bahas ini bahwa perdarahan akut itu adalah komplikasi utama sirosis ya. Ya, meskipun kemajuan banyak di dalam tata laksana akut variceal bleeding, mortalitas masih tetap tinggi 15-20%, terutama mereka yang sirosis pada tahap lanjut. Treatment yang diberikan itu ada berbagai macam ya.
mulai dari vasoactive agent, endoscopic sclerotherapy, endoscopic variceal ligation, balon tamponade, TIPS, transjugular intrahepatic portosystemic shunt, dan yang terakhir adalah bedah. Vasoactive agent ini adalah merupakan first line choice untuk pengobatan akut variceal bleeding. Teriflusin ini adalah satu analog sintetik dari vasopressin ya, dengan khasiat vasoaktif yang poten, dan kelebihannya dibandingkan pendahulunya adalah bahwa side effect-nya itu, efek sampingnya lebih ringan dibandingkan vasopressin. Dia berkhasiat melalui efeknya pada reseptor vasopressin 1, terutama ya, yang terdapat di otot pelos ya, di daerah sirkulasi splenic, sehingga dengan pemberian teriflusin ini diharapkan flow ke daerah splenic dan tekanan di daerah sirkulasi portal akan dapat dikendalikan pada kasus-kasus dengan akut variceal bleeding. Ini satu studi yang cukup bagus yang memperlihatkan berapa mortalitas di dalam waktu 6 minggu setelah mengalami perdarahan akut. Ya. Ini yang pertama memakai MELD score yang menentukan seberapa besar risiko mortalitas pada pasien sirosis yang mengalami akut variceal bleeding, perdarahan varises akut ya. Di sini pada seri ini laporannya 2014 sekitar 16% kematian 6 minggu dari indeks bleeding. Skor MELD lebih atau sama dengan 19 itu memprediksi sekitar 20% atau lebih mortalitasnya. Sedangkan skor MELD yang 11 atau kurang, itu mortalitasnya sekitar 5%. Ini gambaran kapan ya dari sudut waktu, angka kematian yang dihubungkan dengan kapan terjadi perdarahan, ya ini hari, ya ini puncaknya. Jadi dalam minggu pertama, ini kemudian 10-20 hari berikutnya, ya kemudian turun lagi setelah menjelang hari ke-40. Sehingga biasanya distribusi ini yang dipakai patokan adalah 42 hari ya, 6 minggu. Yang sebelah kanan ini menunjukkan ya angka MELD score tadi ya dengan probabilitas untuk kematian dalam waktu 42 hari atau 6 minggu ya. Jadi yang tadi 10 atau kurang dibandingkan dengan 20 atau lebih, angka kematiannya makin besar, skor MELD-nya makin tinggi risiko mortalitas yang terjadi. Bagaimana kalau kita pakai kriteria CTP ya, Child-Turco-Hughes klasifikasi? Pertama untuk stratifikasi risiko perdarahan pada sirosis. Jadi 70% pasien sirosis yang dilihat dengan perdarahan akut, kematiannya itu adalah 26% ya dalam 6 minggu setelah indeks bleeding. Sebagai prediktor mortalitas, kelas CTP itu sangat mempengaruhi tinggi rendahnya mortalitas. Ya, kalau yang A, yang paling ringan, yang compensated cirrhosis, itu kurang daripada 10%. Yang B itu 10% sampai 30%. Sedangkan CTP-C itu lebih dari 33%. Ini sudah disinggung tadi, ya jadi dengan perkembangan yang sangat pesat terhadap diagnostik non-invasif pada pasien-pasien dengan penyakit hati menaun, dengan sirosis, kita bisa mengukur HPVG, kemudian kita bisa mengukur elastisitas daripada parenkim hati, kita bisa menyesuaikan gambaran atau angka yang diperoleh dengan elastografi, liver stiffness measurement, LSM, itu dengan skor Metavir. Jadi ini F1, F3 itu yang tanpa sirosis, ini F4, ini yang compensated cirrhosis, kelasnya adalah stadium 1. Ini mulai naik ya, HPVG-nya di atas 6 mm Eraksa.
Kalau ini yang stadium 2, compensated masih mulai ada varises ya. HPVG-nya di atas 10. Kemudian ini mulai di atas 12 ya. Ini stadium 3 sudah dekompensata. Jadi ini yang ke kanan sebelah kanan ini termasuk dekompensata ya. Yang di atas 12 mm air raksa. Ini yang di atas 16. Ini sudah jelas ada perdarahan, asites, encephalopati, infeksi bakterial, dan hepatorenal syndrome. Yang paling bawah adalah 1 year mortality-nya ya. Kalau yang masih stadium 1 itu 1%, yang stadium 2 itu 3%. Ya, ini yang stadium 3 itu 10-30%, yang stadium 4 dengan HPVG lebih daripada 16 mm air raksa, itu mortalitas 1 tahunnya paling tinggi ya, antara 60-100%. Nah, ini menggambarkan derajat hipertensi portal dengan risiko perdarahan ya. Jadi ini gradient portal pressure-nya 0, 5, 10, 12 sebagai cut off point-nya. Ini 15 ya. Di sini normal gradient ya, biasanya 2 sampai 2 sampai 6. Kemudian makin tinggi dia, makin mulai terbentuk varises oleh karena tekanan sirkulasi portalnya yang tinggi. Ini esophagus varises ya. Kemudian ini mulai perdarahan, yaitu dipakai titik cut off-nya adalah 12 mm air raksa. Jadi risiko bleeding ini mulai tinggi di sini ya. Jadi Baveno mengklasifikasikan pada Baveno 5 konsensusnya ya, kalau lebih dari 10 mm air raksa ini ya sudah hati-hati ya. Dia menjadi prediktor untuk terjadinya perdarahan. Sini satu studi di Korea yang cukup bagus ya. Dia menghubungkan antara hepatic venous pressure gradient dengan first variceal hemorrhage. Ini suatu studi pada pasien sirosis retrospektif multicenter di Korea. Ya. Ini kalau kita lihat daripada besar kecilnya varises, F0, F1 itu yang kecil, F2, 3 itu yang lebih besar. Ternyata perbedaan HPVG-nya cukup berbeda bermakna ya. Pada mereka yang varises kecil, ini rata daripada HPVG-nya adalah 13,87 mm air raksa, sedangkan yang varises besar, F2, F3 itu sampai 19,23 mm air raksa. Demikian juga kalau kita lihat berapa tinggi rendahnya daripada hepatic venous portal vein gradient, itu pada ada tidaknya varises hambung ya, ini yang tidak ada gastric varises ya. Ini portal pressure-nya HPVG-nya 15,9. Ini yang gastric esophageal varises 1 dan 2 18,03 plus minus 6,68. Sedangkan yang isolated gastric varises ini rata HPVG-nya adalah 15 plus minus 2,8. Ya. Jadi secara keseluruhan studi ini melihat ada tidaknya esophageal varises ya, absen dengan present. Ini berbeda bermakna ya. Kemudian gastric varises ukurannya ya F0, F1 ini HPVG-nya dibandingkan yang varises besar. Kemudian gastric varises ya. Seperti tadi ini resumenya. Kemudian ini berdasarkan klasifikasi CTP, berapa rata daripada HPVG-nya, CTP A, B, dan C. Kemudian ini MELD score 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Dengan masing-masing menunjukkan rata daripada HPVG ya. Di sini menunjukkan min plus minus standar deviasi. Dan ini berbeda bermakna secara statistik. Kemudian dari studi ini juga bisa dilihat perbedaan perdarahan yang pertama kali terjadi ya. Jadi
terutama lihat daripada ketiga variabel yang tertera di sini, ya, antara HVPG, CTP score, dan MEL score, yang secara statistik signifikan membedakan episode terjadinya perdarahan yang pertama kali hanyalah tekanan daripada HVPG, ya. Jadi CTP score itu tidak bisa membedakan, ya, karena tidak berbeda bermakna pada mereka yang mengalami episode first bleeding dibandingkan dengan yang tidak dengan yang ya. Jadi HVPG 18 ini ya bleedingnya, kalau yang 16 rata-ratanya itu tidak ada perdarahan. Jadi kesimpulan dari studi ini, dia memakai angka 11 ya, sebagai first partial bleeding dengan sensitivitasnya tinggi, ya, sensitivitasnya tinggi tetapi tidak spesifik, spesifikasinya rendah. Karena HVPG itu tadi merujuk kepada presentasinya Dr. Mariadi, kita bisa dengarkan bahwa penyebab perdarahan itu faktor risikonya bukan hanya karena perbedaan pressure, meskipun itu yang utama, ada banyak yang hal-hal lain yang mempengaruhi, ya, komorbiditas, kondisi-kondisi lain, faktor hemostasisnya, misalnya jumlah trombositnya, ya. Tapi paling tidak bisa dibuat demarkasi bahwa HVPG yang tinggi, ya, ini lebih tinggi nilainya pada mereka yang berdarah pertama kali dibandingkan yang tidak. Ini saya kira sudah disampaikan sama Dr. Mariadi, ya, bagaimana faktor risiko berkembangnya varises, berkembangnya dari kecil menjadi besar, kemudian episode perdarahan awal, ya. Jadi ini seperti tadi yang menjawab pertanyaan kenapa dia kurang spesifik. Ya, fungsi hati yang buruk, ya, CTP kelas mempengaruhi juga. Kalau sirosis, ya, yang minum alkoholnya tidak mau berhenti mempengaruhi. Besar kecilnya derajat asites atau ada tidaknya acid reflux juga mempengaruhi adanya episode bleeding. Ini yang sedang berdarah, ini faktor risikonya, ukuran, ada tidak dikompensata, gambaran red sign pada endoskopi. Nah, ini sirosis dengan komplikasinya, ya, bisa muncul asites, ya, karena adanya portal hipertensi, ini sistemik vasodilatasi di daerah splanik, menurunnya efektif arterial blood volume, dia mengaktifasi vasokonstriktor, ya, neurohormonal sistem, vasokonstriksi di ginjal, jadi hepatorenal, ya. Karena tekanan tinggi ada usaha tubuh untuk mengatasi ini, terbentuklah sirkulasi kolateral, ya. Antara lain yang kurang menguntungkan kolateral itu berupa varises. Varises makin lama makin besar, makin kuat tekanannya, mudah terjadi perdarahan. Ini satu studi yang cukup baru, 2018, ya, yang melihat perbedaan survival antara pasien sirosis yang mengalami perdarahan akibat perdarahan tukak peptik dengan perdarahan akibat varises, ya, dengan masing-masing memakai pendekatan baseline, yaitu first line terapi, ya. Ini kita lihat di sebelah kiri, ya, ini ulcer bleeding, ya, overall survival-nya, ya, ini variceal bleeding. Angka kematian secara keseluruhan ulcer bleeding itu lebih sedikit, ya, karena survival-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang mengalami perdarahan varises, ya. Kita lihat lebih lanjut dari studi ini, ya. Jadi berapa dia bisa mempertahankan pasien yang tidak terjadi perdarahan lebih lanjut, ya. Ini dilihat pada 42 jam pertama, ini dilihat pada 42 hari, ya. Ini dilihat bahwa ternyata yang mengalami risiko perdarahan ulang itu jauh lebih besar pada varises yang mengalami perdarahan dibandingkan yang mengalami tukak, ya. Jadi perdarahan lebih lanjut atau perdarahan berulang lebih sering terjadi pada kelompok, ya, acute variceal bleeding, ya, dibandingkan dengan peptic ulcer bleeding, ya.
ini 18 berbanding 10% ya. Kemudian mortality-nya pada 45 hari ternyata tidak berbeda antara keduanya. Ya, disimpulkan bahwa dengan memakai masing-masing first line therapy, pasien sirosis dengan ini ya survivalnya baik karena perdarahan tukak peptik maupun partial bleeding itu mirip ya. Tetapi risiko perdarahan ulang lebih tinggi pada perdarahan varises. Nah, ini isu yang cukup menarik. Ini ada satu sumber bacaan yang cukup bagus ya. Apakah kombinasi antara vasokonstriktor dengan PPI, proton pump inhibitor, pada sebagai initial treatment dari acute upper gastrointestinal bleeding pada pasien liver cirrhosis ini mempunyai landasan bukti penelitian yang kuat apa enggak ya. Ini tukak peptik, jadi pasiennya cirrhosis dengan acute upper GI bleeding. Kita belum tahu apakah tukak peptik atau tidak ya. Ini menurut Asia Pacific Working Group Consensus ya maupun ACG, ini untuk tukak peptik rekomendasinya PPI. Ini dari Bovino 6 Consensus ya, ISL UK guideline, AASLD rekomendasinya kalau partial bleeding adalah vasokonstriktor dan tidak merekomendasikan high dose PPI. Jadi belum dari slide ini yang bisa kita pelajari, tidak ada rekomendasi ya dari kelompok ini bahwa partial bleeding itu membutuhkan PPI. Demikian juga UK guideline juga mengatakan bahwa PPI yang diberikan bersama ini bukannya tanpa risiko ya. Salah satunya adalah risiko infeksi. Ya, tadi sudah disebut tentang natural history, ini systematic review dari 118 studi, cukup lama jurnalnya tahun 2006 ya. Bagaimana perkembangan varises ya dari pasien cirrhosis, ini variabel waktu dari compensated beberapa perkembangan menjadi decompensata, ya apakah mendapatkan orthotopic liver transplantation atau meninggal. Prognosis ini dipengaruhi oleh beberapa probabilitas terjadinya komplikasi ya, sehingga menentukan survival meskipun dia dalam dekompensasi. Ini yang tadi ya, compensated stadium 1-2, decompensated stadium 3-4 ya. Kemudian ini prognosisnya ya, indikator prognosisnya dari systematic review ini 1%, 3,4, 20%, 57%. Yang stage 1 menjadi stage 3 dalam perjalanannya sebanyak 4,4%, yang stage 2 menjadi stage 4 itu sekitar 4%. Nah, kita masuk kepada tata laksana perdarahan ya. Jadi sebelum kita melanjut ke tata laksana, alangkah baiknya kita melihat definisi daripada apa itu perdarahan varises akut dan apa itu rebleeding. Jadi time frame-nya untuk di nolnya itu untuk perdarahan varises akut adalah 48 jam. Aktif tidak aktif didasarkan atas gambaran endoskopi ya. Kemudian rebleeding itu sesudah 48 jam ya. Ada 3 definisi, very early, early dan late rebleed ya. 48 sampai 120 jam ini very early. 6 sampai 12 hari ini early, late itu sesudah 42 hari ya. Ini kriteria yang dipakai oleh American College of Physicians untuk mengklasifikasikan mereka yang cirrhosis mengalami perdarahan. Ada kelas 1, kelas 2, 3, dan 4. Berapa blood loss-nya ya, berapa proporsinya. Kalau lebih dari 2 liter, ini biasanya sudah lebih dari 40% kehilangan darah ya. Jadi systolic blood pressure-nya sangat turun, kemudian diastoliknya juga, ini pulse rate-nya, dia tahikardi ya, dan juga RR-nya ya. Biasanya mentalnya ini drowsy, confused, dan kadang-kadang tidak sadar yang kelas 5 ya. Jadi acute variceal bleeding ini sesuai dengan
APASL 2011 itu didefinisikan sebagai hematemesis dalam waktu 24 jam dari saat presentasi perdarahan dan atau ongoing melena. Dengan adanya informasi gambaran feses yang hitam setidaknya 24 jam pada mereka yang sudah diketahui atau diduga sebagai kasus yang menderita hipertensi portal. Ini batasan dari APASL. Ini hubungan antara yang tadi dalam bentuk yang beda, saya kira sudah dipahami semua. Jadi tekanan ini, risiko perdarahan, yang ingin saya tekankan adalah treatmentnya. Stadium 1 kita berupaya mencegah supaya dia tidak masuk ke clinical significant portal hypertension. Ya. Kalau dia berada di stage 2A ataupun B, ya, di mana risiko untuk mendapatkan varises tinggi, ini masih belum ada gastric varises, ini kecil, ya, untuk menjadi ke stadium berikutnya lebih tinggi, kita mencegah untuk jangan terjadi dekompensasi dan juga mencegah bleeding episode yang pertama. Kalau sudah akut perdarahannya, tujuannya adalah mencapai hemostasis, mencegah jangan ada ensefalopati, mencegah kematian, dan juga jangan sampai terjadi perdarahan ulang. Kalau stadium 4 dia sudah recurrent, ya, acute bleeding, ini adalah prevensi sekunder untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Ya. Ini yang cukup bagus, saya kira ini yang terbaru tahun 2020. Jadi di samping stadium daripada pasien dengan hipertensi portal, jadi therapeutic approach-nya juga dicantumkan di sini, ya. Jadi apa yang kita kerjakan pada masing-masing stage daripada pasien dengan hipertensi portal. Pada umumnya terapi perdarahan akut pada pasien dengan varises esophagus bleeding itu adalah suatu situasi emergensi, dimulai dengan ABC resusitasinya, airway, kemudian fluid resuscitation, kemudian dipertimbangkan apabila ada indikasi memberikan transfusi darah. Antibiotik profilaktis sangat dipentingkan, vasoactive agent ini yang akan kita bicarakan di sini, dan endoskopi terapi, ya. Jadi yang direkomendasikan pada guideline APASL 2011 adalah kombinasi terapi antara obat plus endoskopi terapi adalah yang paling efektif, ya, dibandingkan endoskopi terapi saja atau obat saja di dalam mengendalikan perdarahan varises akut, ya. Jadi kombinasi itu achievement of control bleeding itu 88%, dibandingkan dengan kalau masing-masing dipakai tunggal itu kemungkinan tercapai hemostasis hanya 76%. Kemampuan mencegah rebleeding 5 hari itu 77% dibandingkan dengan 58%. Tetapi perbedaan di dalam mortalitas dari pendekatan terapi ini ternyata tidak jauh berbeda. Apa target terapi kita pada perdarahan varises akut, ya? Kendalikan kontrol perdarahan, capai hemostasis, mencegah mortalitas selama 6 minggu awal, kemudian mencegah recurrent bleeding, ya, paling tidak selama 5 hari awal, dan juga mencegah mortalitas. Ini yang dianut dari konsensus Bovino 6, ya, yang juga diadop oleh APASL. ISL, ya, yang dipublish di Jurnal Hepatologi tahun 2015. Jadi kalau ada perdarahan varises akut pada hipertensi portal, initial assessment-nya mencakup riwayat, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan kultur. Dan di sini langsung dilakukan resusitasi sesuai dengan ABC-nya, ABC-nya, ya, airway, breathing, dan circulation, volume replacement, ya, kristalloid atau fluid, ya. Transfusi harus dibatasi, ya. Kemudian start obat-obat segera setelah pasien masuk ke ruang intensif, ya. Di sini menurut Bovino 6 dan ISL
rekomendasinya adalah somato dan terlipresin, ya. Antibiotik profilaksis ceftriaxone atau norfloxacin. Endoskopi sebelum 12 jam ini yang direkomendasikan, konfirmasi perdarahan, dan band ligation. Jadi secara endoskopi dilakukan pengikatan varises yang berdarah dengan gelang-gelang karet. Endoskopik partial ligation atau band ligation, ya. Tindak lanjut selanjutnya adalah mempertahankan vasoaktif drug kalau betul confirm ada partial bleeding selama 3-5 hari dan antibiotik profilasinya. Biasanya sebagian besar perdarahan terkontrol, ya. Kalau dia high risk dipertimbangkan untuk early tips. 15% ini lanjut perdarahannya, ya. Ini mungkin tips rescue menjadi pertimbangan. Nah, ini yang British Society of Gastroenterology, ya, dia resusitasi juga sama, gastroskopi as soon as possible, tetapi dalam waktu 24 jam. Kalau tadi ISL dan Buvino 6, 12 jam, ini 24 jam. Kemudian kita lihat apakah gastric varices atau esophageal varices bleeding-nya, ya. Ventilation, ya, kalau ini varices gaster, sionoakrilat, sayang kita tidak punya, atau trombin injeksi, ya. Kemudian secondary prophylaxis dipertimbangkan non-selective beta blocker, ya. Opsi lain adalah tips pada varises yang besar atau multiple, ya. Kemudian ini yang ligasi, apakah perdarahan terkendali, tergantung lagi apakah dia setelah 5 hari ini dibutuhkan prophylaxis sekunder, ya. Lanjut partial bleeding ligation dengan ditambah dengan non-selective beta blocker, atau masing-masing diberikan non-selective beta blocker atau ligasi. Kalau child B aktif, kalau child C skornya 10-13 dalam waktu 72 jam dari indeks bleeding-nya, ini perdarahan bisa dikendalikan. Kalau portal V-nya paten, ini dipertimbangkan di cover dengan tip. Ini kita mengalih ke Amerika, ya, tadi kubu Asia Pasifik, Eropa, Inggris dan ISL. Ini yang ASLD 2017 bukan 29, yang meloncat tahunnya, maaf. Compensated ini ada mild portal hypertension, clinical significant portal hypertension, tidak atau ada varises. Kemudian decompensate, perdarahan, asites, encephalopati. Ini lead decompensation, ya, perdarahan berulang, asites refraktal, hiponatremia, HRS, icterus, dan sebagainya. Ini ingin menjelaskan titik tangkap therapeutic approach, ya. Di Amerika itu cukup berbeda dengan di tempat lain, karena FDA untuk memberikan license terhadap terlipresin itu cukup alot sekali, ya. Sampai sekarang belum diizinkan meskipun namanya sudah punya, ya. Jadi kalau pada perdarahan akut, kita lihat di sini yang merah ini therapeutic approach-nya, ya. Yang di dalam ini hijau misalnya ini beberapa mekanisme yang ingin diberikan terapi, ya. Ini misalnya varises yang diberikan endoskopik terapi atau balon occluded retrograde transvenous obliteration, ini pada perdarahan yang susah diatasi. Sedangkan yang lain ini, ya, misalnya di sini, ya, untuk mekanisme hipertensi portal, titik tangkapnya ke vasodilatasi di splanik, ya. Ini NSBB, ya, non-selective beta blocker, somatostatin dan analog, ya, vasopressin dan analog. Dia tidak secara eksplisit mencantumkan terlipresin. Ini bedanya di guideline di dunia ini. Ya, ini varises yang lagi berdarah, bagaimana kita melakukan band ligation, ya. Setelah berapa lama ini varisesnya copot, lepas, ya, karena diikat, tidak ada suplai darah, sehingga dia akan lepas. Ini pendekatan tata laksana partial bleeding yang baru dari tahun 2020, ya, hampir sama, ya. Ini
antibiotik. Nah, ini bedanya di sini dia memakai PPI di awal ya. Nephrotoxic dan hypotensive drug dihentikan. Ya, di sini ada PPI, antibiotik profilasis ya. Ini vasokonstriktor, jelas, octreotide, somato dan terliprisin jelas dicantumkan di sini. Kemudian endoskopik diagnostik ini kurang 20 jam ya kalau konfirmasi variceal hemorrhage dilakukan band ligation ya. Kalau dia tidak berisiko tinggi, Child-Pugh-nya A atau B, PPI-nya dihentikan. IV vasokonstriktor dilanjutkan ya, antibiotik profilaksis ya, sama dengan lamanya memberikan IV vasokonstriktor ya. Kalau tidak dikendalikan, tidak terkontrol bleedingnya, rescue-nya pakai TIPS. Ini juga kalau dia terkendali, beta blocker atau plus endoscopic variceal ligation. Mereka yang high risk, ya, ini direkomendasikan early preemptive ya. Ini harus dipertimbangkan pada pasien-pasien tertentu, ya. Kemudian kalau ini yang rescue tip maupun yang high risk JTPC ini ya direkomendasikan untuk tidak mendapatkan non-selective beta blocker atau endoscopic variceal ligation sebagai propilaksis sekunder. Ini yang COVID-19 pandemic era ya. Jadi manajemen variceal bleeding selama COVID era ya, ini kita belum pernah dapat pasiennya ya. Ini tergantung kelas CTP-nya untuk mereka yang new diagnosis, cirrhosis ya, atau follow up surveillance yang sedang dikerjakan. Decompensated, compensated. Kalau dia decompensated, CTP A atau B ya, plateletnya kurang dari 50, lebih dari 150, kemudian Escherichia bovino 6, ya, LSM-nya kurang dari 20, ini bisa ditunda. Atau kalau kita pakai skor Child-Pugh, ya, A5 sampai B7, tidak ada encephalopati dan tidak ada asites, boleh ditunda endoskopi, lalu diberikan beta blocker ini ya, entah carvedilol, nandolol, atau propanolol ya. Dititrasi, targetnya heart rate-nya 55 sampai 65. Kemudian ini kalau yang decompensated, CTP-nya B8 sampai C15, encephalopati dengan atau asites. Ini dimulai non-selective beta blocker, nadolol dan propanolol, bukan carvedilol ya. Kalau dia intoleran ya, bending apabila ada varices. Ini yang sudah diketahui sebelumnya ada varices ya. Primary prophylaxis tidak ada bleeding, switch ke non-selective beta blocker. Previous variceal bleeding, secondary prophylaxis, continue non-selective beta blocker. Tidak toleran endoscopic bending ya. Kalau dia ya ini lanjut dengan endoscopic bending atau terapi lain kalau varisesnya. Nah, ini untuk gastric varices ya, ini Apasal 2011. Resusitasi dulu, dia GOV2, EGF1 atau EGF2, ini GOV1 ya. Kalau yang GOV1, tisu adhesif atau boleh diterapi sebagai esophageal varices. Kalau ini harus tisu adhesif ya, second line band ligation atau thrombin. Terkendali apa tidak? Ya, secondary prophylaxis. Tidak, balon tamponade, endoskopi ulang, ya, glue-nya bisa diulang, tidak bisa dikendalikan, pilihannya TIPS sebagai salvage terapi, BATO, SAN, atau transplant, ya. Splenectomy dan embolisasi segmental pada mereka yang hipertensi portalnya segmental. Ya, kita melangkah ke bagian terakhir daripada presentasi saya. Ini Apasal 2011 merekomendasikan terliprisin sehendaknya menjadikan first choice ya untuk terapi farmakologi apabila tersedia dan tidak ada kontraindikasi. Dosisnya 2 ml setiap 4 jam ya.
dipertahankan 2-5 hari ya. Ini mata analisis melihat perdarahan varises akut ya. Diberikan obat-obat vasoaktif ya. Ini menurunkan mortalitas ya, guideline-nya merekomendasikan juga untuk pemberian ini. Dan kita lihat di sini hasilnya terlibrisin. Ini hasil secara keseluruhan ya untuk melihat angka kematiannya, sedangkan di sini perbandingan antara terlibrisin dengan vasopressor yang lain, ya misalnya octreotide, somatostatin. Ini adalah angka total di mana ini menunjukkan bahwa eksperimental atau perlakuan dengan obat-obat vasoaktif ini menurunkan mortalitas lebih bagus daripada kontrol. Ini ada satu studi yang cukup menarik 2012 ini, tapi ini mungkin kurang disenangi oleh sponsor ya. Studi ini ingin memperpendek pemberian terlibrisin ya. Ternyata dari sudut lihat untuk perdarahan ulang 30 hari, kematian 30 hari, composite outcome-nya ya. Di sini yang cukup menjanjikan adalah terlibrisin 1 hari 24 jam itu ya sama efektifnya dengan terlibrisin selama 5 hari ya. Ya ini cukup menarik ya. Tidak ada kegagalan, only one failure ya, therapeutic failure pada usual dose dibandingkan dengan short course treatment ya. Jadi ini dilihat daripada rebleeding-nya ya dibandingkan antara yang terapi konvensional 5 hari dengan yang terapi jangka pendek ya. Masing-masing rate rebleeding-nya, kemudian mortalitas ya cukup menarik ya, sehingga disimpulkan pada pasien dengan perdarahan esophagus 24 jam terapi terlibrisin sama efektifnya dengan 72 jam ya pada mereka. Syaratnya ya ini sebagai adjunctive treatment saja, sebagai terapi tambahan yang mereka yang sudah berhasil di terapi dengan endoscopic pharyngeal band ligation. Bagaimana tentang dosis ya? Ini terlibrisin diberikan 2-5 hari ya selama 40 jam, 48 jam, dosisnya tiap 4 jam diberikan IV 2 mili. Maintenance-nya hari ketiga sampai hari kelima diberikan 1 mili setiap 4 jam IV ya untuk tujuan mencegah perdarahan ulang. Ini dia susunan kimianya ya, jadi dia mempunyai half-life yang lebih panjang dibandingkan dengan vasopressin ya. Reseptor V1 dan V2 dia bekerja di vasopressin reseptor 1 di pembuluh darah, otot bolosnya antara lain di daerah vaskular splanik dan juga di tubulus ginjal untuk V2 reseptor ya. Jadi dia juga efektif untuk hepatorenal syndrome karena titik tangkap kerjanya juga di V2. Ini rumus bangun kimianya, asam aminonya ya, yang menyusunnya. Kemudian ini titik tangkap kerjanya ya, reseptornya apa, jaringannya apa, efeknya apa, kemudian aksinya apa. Yang menarik ini ya, dia sepertinya mempunyai dual efek ya, melalui mekanisme melepaskan intraseluler kalsium pada otot polos pembuluh darah yang dimediasi oleh fosfolipase C, dia menyebabkan vasokonstriksi ya, jadi dilatasi sana, pooling pembuluh darah daerah splanik akan dikempeskan, dipompa untuk melakukan redistribusi daripada darah pada pasien sirosis. Di lain pihak dia melakukan vasodilatasi pada ginjal ya, melalui endotel di ginjal, pada dia juga di collecting duct-nya ya, melalui reseptor V1A ya. Ini V2 reseptor ada 2 ya, ini di pituitary gland dan juga di tubulus ginjal. Ini sangat menarik ya dual efeknya ini ya. Jadi dia menurunkan portal pressure, kemudian sirkulasi di splanik
diturunkan juga flow kolateral, dan pada akhirnya partial tension. Jadi dia akan mengurangi perdarahan ya. Jadi pemberian teriflin ini pada pasien sirosis akan menurunkan tekanan varial pressure-nya sekitar 5-35%. Di studi ini tampak bahwa makin besar tekanan varises makin bagus hasilnya. Ini review Cochrane agak lama ya, menunjukkan bahwa teriflin ini pada perdarahan varises isophagus akut memberikan manfaat yang lebih bagus daripada placebo. Dia menurunkan 34% risk reduction-nya ya, sehingga disimpulkan harus dipertimbangkan untuk perdarahan varises. Ini review yang baru ya, satu systematic review dan meta-analysis dari sejumlah randomized control study ya, dipublish 2018 di Medicine. Ini cukup bagus ya, jadi dibandingkan dengan tanpa vasoactive drug, teriflin secara signifikan mampu mengontrol perdarahan dalam 48 jam, odds ratio-nya 2,9, dan hospital mortality-nya turun ya, odds ratio-nya 0,31. Dia cukup efektif ya, dari menurunkan kegagalan hemostasis awal dan menurunkan mortalitas yang masing-masing 34%. Jadi yang gagal obat sebelumnya, vasoaktif sebelumnya dipertimbangkan ini ya, karena dia membantu hemostasis awal itu sebanyak lebih 34% dibandingkan yang obat yang lain, dan mortalitas diturunkan juga 34%. Efek sampingnya yang sampai menghentikan pengobatan jarang ya. Efek samping ringan itu hanya 10-20%. Secara ekonomis harganya cukup bagus dibandingkan memakai vasopressor yang lain ya. Pada studi ini tahun 2007 ya, dia bandingkan berapa pound sterling ya kalau memakai teriflin dibandingkan dengan octreotide ya. 2.623 pound sterling dibandingkan dengan 2.758. Hampir 100 pound sterling. Ini produk kita yang menjadi sponsor sore ini. Kalau ada yang bertanya tentang produknya, ya kita punya yang bertanggung jawab pada produk ini, ada di antara kita sore ini. Sejawat sekalian dan Dr. Sumoyana, mohon maaf mungkin saya agak terlalu lama. Sebagai pesan terakhir kepada para sejawat yang mengikuti webinar ini, dapat saya sampaikan bahwa teriflin ini merupakan salah satu obat vasoaktif untuk tata laksana akut partial bleeding. Ya, beberapa guideline menganjurkan pemakaian obat ini sejak awal. Ya. Dan yang paling penting kita ketahui bersama bahwa untuk kasus perdarahan akut saluran cerna bagian atas akibat pecahnya varises, memerlukan suatu tim yang kompak untuk merawat pasien ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat sore. Baik, terima kasih Prof. Presentasinya sangat jelas, ya, komprehensif, menyeluruh bagaimana kita menghadapi pasien dengan perdarahan varises ya, dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita nanti di daerah. Baik, pada sesi terakhir ya, tanya jawab, sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Kita punya waktu sekitar 10-15 menit lagi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa membahas hal-hal yang ingin klarifikasi. Mungkin yang pertama singkat mungkin ya, juga ke Dr. Mariadi, mungkin nanti Prof juga karena berkaitan semua pertanyaannya ini. Penjelasan tentang hubungan varises esophagus dengan kejadian infeksi dan hepatorenal syndrome. Mungkin yang dimasukkan ini sirosis mungkin ya barangkali. Baik, silakan Dr. Mariadi. Singkat, jelas. Ya, adanya infeksi itu sangat berpengaruh terhadap prognosis pasien-pasien sirosis, terutama yang dekompensata. Kalau ada perdarahan, terutama perdarahan varises, itu meningkatkan risiko pasien-pasien untuk mengalami infeksi, di mana akan memudahkan terjadinya translokasi, baik itu bakteri langsung atau produk dari bakterinya sendiri, dan adanya produk-produk lipopolisakarida ini yang beredar secara sistemik, itu ditenggarai akan mencetuskan kaskade inflamasi sistemik
yang tentunya akan meningkatkan pressure, dikatakan terkait dengan peningkatan tekanan sistemik yang tentunya akan memperburuk prognosis dari pasien-pasien sirosis yang mulai partial bleeding tersebut. Sehingga kenapa dari guideline-guideline yang ada saat ini berdasarkan atas studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, jadi pasien-pasien sirosis yang mulai perdarahan meskipun belum terjadi infeksi diberikan terapi profilaksis untuk mencegah terjadinya translokasi tersebut sehingga bisa menurunkan portal pressure dan mencegah terjadinya bleeding maupun rebleeding. Dengan diturunkannya portal pressure tentunya komplikasi-komplikasi yang lain juga dapat dicegah. Misalnya yang tadi apakah di HRS kan terjadi akibat aktivasi vasokonstriktor yang berlebihan. Itu pun terkait dengan adanya reaksi inflamasi terkait dengan infeksi tersebut. Mungkin itu dari saya, Dr. Mungkin dari Prof menambahkan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari sejawat yang mengikuti webinar sore ini. Ya, akan halnya terjadinya infeksi, saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Mariadi. Ya, jadi untuk tujuan ini sebetulnya kita mempunyai dua titik tangkap, ya, memberikan antibiotik sistemik untuk apa yang disampaikan Dr. Mariadi tadi, mencegah translokasi bakteri, dan juga ada antibiotik yang kerjanya lokal, tidak diserap, kita untuk merubah populasi kuman yang ada di dalam saluran cerna, terutama adalah amoniak Formimibacteria kita kurangi, memberikan antibiotik yang selektif bekerja di sana. Ya, kita lakukan dekontaminasi usus namanya. Ya, jadi populasi kuman yang amoniak foaming itu diturunkan. Kemudian kita memberikan laktulosa juga, menurunkan pH, memperlancar difikasi, sehingga kuman-kuman yang prone membentuk amonia ini dia menjadi tidak favorable lingkungannya lagi, ya. Dia akan mengurangi terjadinya ensefalopati dan juga untuk mengurangi translokasi bakteri ke arah sistemik yang berperan terhadap terjadinya inflamasi atau infeksi sistemik. Yang HRS itu ya tadi sudah disampaikan, yang paling penting kalau tidak ada perdarahan, patogenesis HRS itu adalah karena hipoperfusi, ya. Jadi darah ke ginjal itu kurang dibandingkan mereka yang tidak sirosis. Kemudian ditambah lagi kalau mereka berdarah, tentu volume darah yang ada dalam sirkulasi, yang beredar dalam sirkulasi itu akan berkurang. Dan ini dapat mengakibatkan perfusi ke ginjal menjadi lebih buruk lagi. Nah, ini akan mempermudah terjadinya hepatorenal syndrome. Sehingga dengan demikian pada tata laksana perdarahan akut varices esophagus atau perdarahan karena gastropati, itu kita juga melakukan upaya-upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi penurunan perfusi ke ginjal, sehingga akan terjadi apa yang disebut sebagai hepatorenal syndrome. Itulah salah satu titik tangkap atau target terapi yang kita tidak bahas sore ini, dan juga merupakan khasiat yang sudah diakui oleh beberapa guideline dari obat terliprisin untuk tujuan tata laksana pasien dengan sindroma hepatorenal. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih untuk sejawat yang bertanya pada kesempatan sore ini. Terima kasih, Dr. Soma. Baik, saya kira sudah sangat jelas ya. Kemudian ada nih dari kayaknya sejawat di daerah ya. Bagaimana kalau kami tidak memiliki sarana endoskopi ya, kemudian kita ingin menilai mencegah adanya perdarahan, jadi yang dipakai kira-kira prediktor untuk terjadinya oh ini sudah ada varises esophagus mungkin sampaikan. Kemudian seandainya kita ingin mengevaluasi adanya risiko terjadinya partial bleeding, berapa lama sebaiknya kita evaluasi pasien-pasien kita? Seandainya ini mungkin untuk yang memiliki fasilitas endoskopi, ada dua pertanyaan saya gabung. Silakan, Dr. Mariadi, mungkin Prof nanti. Terima kasih Dr. Sumaya dan sejawat yang menyampaikan pertanyaan ini. Ya memang untuk kepentingan klinis di daerah yang mungkin tidak ada fasilitas endoskopi, kalau berdasarkan atas apa yang saya sampaikan tadi direkomendasikan, jadi untuk prediktor adanya varises, sindroma varices esophagus itu adalah
dengan melihat dari kadar trombosit. Jadi ada panduan baru dari publikasi 2019 itu untuk pasien yang baru didiagnosis sebagai kondisi sirosis itu. Jadi dilihat markernya yaitu kadar trombositnya. Jadi kalau kadar trombositnya di bawah 150, nah itu merupakan suatu prediktor adanya varises. Sesuai dengan data di slide yang saya sampaikan tadi, pada umumnya pasien-pasien dengan kadar trombosit di bawah 150 itu ditemukan varises esofagus moderate atau besar ukurannya, dan sebagian lagi dengan ukuran yang kecil, meskipun tidak 100%, tapi itu prediktor berdasarkan atas penelitian-penelitian yang ada. Kemudian yang kedua, seandainya ada, sekarang FibroScan kayaknya sudah banyak ada di mana-mana, ya kalau memang ada fasilitas FibroScan, bisa dilakukan FibroScan pasiennya, dilihat value-nya, stiffness-nya, berapa nilai KPA dari FibroScan tersebut. Jadi dari kita melihat FibroScan tidak hanya melihat F berapa, tapi lihat juga nilainya itu. Karena nilainya juga penting. Ini pun sudah menjadi rekomendasi dari beberapa guideline untuk melakukan surveillance, sebelum melakukan surveillance endoskopi untuk melihat adanya varises. Jadi kalau pasien kita dengan nilai FibroScan didapatkan liver stiffness 20, nah itu merupakan salah satu prediktor juga untuk terjadinya adanya varises tersebut. Sehingga kalau menemukan ada trombosit di bawah 150 atau dengan seandainya ada nilai FibroScan di atas 20, ini pasiennya adalah kemungkinan besar ada varises esofagus. Kemudian mungkin berlanjut yang kedua tadi, yang pemantauan kalau memang sudah ada hasil endoskopinya. Ya. Itu ada juga panduan, kalau pasiennya pada saat endoskopi awal tidak ditemukan adanya varises, ya, itu dianjurkan untuk melakukan surveillance 2 atau 3 tahun. Ya, tentu. Kemudian kalau pasiennya ditemukan varises yang ringan, yang kecil, itu dilakukan surveillance 1-2 tahun. Tapi kalau sudah varisesnya grade 3, besar, moderate atau severe, besar ya, 2-3 itu ya langsung dilakukan terapi profilaksis. Ya, jadi surveillance mengikuti nanti seperti itu. Mungkin itu dari saya, Dr. Somo. Atau Prof mau menambahkan, silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Mariadi, Dr. Somo. Terima kasih Syawat atas pertanyaannya. Saya kira pegangan yang bagus sekali. Jadi sesuai dengan konsensus Bovino 6, atau juga tadi di ISEL juga mengadop konsensus Bovino 6 ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. Mariadi. Jadi kalau punya elastografi atau pengukuran daripada kekakuan daripada hati, itu berapa hasil pengukurannya itu sebagai pegangan ya. Bahkan kalau Bovino 6 itu merekomendasikan mereka yang di atas 150 trombositnya dan LSM-nya, liver stiffness measurement-nya kurang dari 20 itu tidak usah di endoskopi, pasti tidak ada varises katanya. Jadi itu bisa dipakai prediksi. Kalau di atas itu ya kita harus mengupayakan langkah selanjutnya untuk melihat varises. Memang untuk melihat varises itu yang paling sederhana mungkin di tempat yang tidak ada endoskopi itu mungkin dengan upper GI study masih bisa, tetapi mungkin sensitivitas dan spesifitasnya tidak terlalu tinggi. Di samping itu ada juga sistem skor ya yang non-invasif dan bisa sebagai prediktor untuk melihat ini sirosis dengan varises apa tidak, sirosis dengan risiko bleeding apa tidak ya. Ada skor APRI yang sering kalau residen di penyakit dalam di gastro itu sering di depan di poliklinik dia sudah melihat itu ada kalkulatornya. Masukkan itu angka-angkanya, ada keluar dia berapa dia. Cut off berapa yang kita pakai untuk mendetermine, untuk mendeskripsikan mana sudah sirosis atau belum, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga platelet albumin bilirubin index ya. PALB skor itu dia mempunyai skor yang bisa mendemarkasi, membedakan populasinya atas 3 kelompok. PALB 1, 2, 3 itu juga dihubungkan dengan prognosis, ada tidaknya varises dan kemungkinan perdarahan. Ya. Kalau follow up tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mariadi, saya kira saya tidak perlu memberikan tambahan lagi. Demikian mungkin untuk sejawat yang bertanya. Terima kasih Dr. Sung. Baik, terima kasih Prof.
Saya kira sejawat yang bertanya mungkin klarifikasi tadi sudah makin jelas ya. Nah, mungkin ini untuk Prof. Pemakaian terlipressin, Prof. Apakah ada penyesuaian dosis untuk pasien-pasien dengan HRS atau renal insuf? Kemudian, apakah ada kontraindikasi pemakaian terlipressin ini? Dan yang ketiga, hubungan terlipressin ini adalah bagaimana pengaruh katanya terlipressin ini terhadap kadar glukosa, Prof? Terhadap kadar glukosa karena dia mempengaruhi ACTH katanya. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari sejawat yang mengikuti webinar pada sore ini. Ya, jadi rekomendasi pemberian terlipressin pada hepatorenal syndrome itu adalah bahwa sebaiknya diberikan bersama pemberian albumin, ya, karena pemberian albumin ini juga akan meningkatkan tekanan onkotik di dalam sirkulasi ke ginjal, dia akan memperbaiki perfusi, di samping juga efek daripada terlipressin sendiri yang mempermudah blood flow mencapai tubulus ginjal. Jadi yang direkomendasikan di standar terapinya itu adalah ada terminologi yang baru ya sebelum kita melangkah ke sana ya. Untuk HRS1, HRS2 dihubungkan dengan AKI yang diupdate baru awal tahun ini atau akhir 2019 kalau nggak salah, yang melihat perkembangan HRS1 dan HRS2 pada pasien sirosis ini ya dengan indeks prognosis yang berbeda-beda. Secara umum yang saya dapat baca untuk AKI ini atau ARS ini salah satu subtype daripada AKI itu tidak dilakukan adjustment dosis ya terhadap pemberian terlipressin ini. Yang masih standar dosis yang dipakai yaitu sesuai dengan rekomendasi guideline yang ada. Kemudian kontraindikasi daripada pemberian terlipressin ini ya pada mereka yang ada penyakit jantung iskemik, kemudian ada obliterasi atau obstruksi dari pembuluh darah, misalnya penyakit iskemik vaskuler periferi yang berat, mereka yang dengan COPD, PPOK, mereka dengan asma, mereka yang hipersensitif terhadap obat ini, itu relatif ya, jadi itu yang di atas sebelumnya itu adalah pertimbangan-pertimbangan kita untuk tidak memberikan satu lagi di reviewnya dari Prof. Sarin adalah usia ya. Jadi kalau usia 70 tahun lebih itu berhati-hati rekomendasinya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang kontraindikasi, kemudian hubungannya dengan ACTH ya. Dari beberapa efek samping yang saya baca itu dalam pemberian ini itu kebanyakan mild dan tidak sampai membahayakan pasien. Yang withdrawal terapi itu kurang dari 1% dan itu tidak banyak menyebutkan hubungannya antara reseptornya yang ada di circulatory portal yang sentral dengan ACTH terhadap kadar gula darah pada pasien. Ada beberapa kasus, tapi itu pun tidak signifikan, hingga tidak fokus ke sana. Orang melihat bahwa terlipressin ini sampai tidak dipakai karena dia menginduksi hiperglikemia yang berat, misalnya seperti itu tidak ada. Jadi withdrawal-nya juga sangat kecil sekali proporsinya pada mereka yang diberikan terapi terlipressin ini. Barangkali itu yang dapat saya berikan, mudah-mudahan dapat memuaskan sejawat yang bertanya. Terima kasih. Baik, kayaknya sudah jelas sekali, Prof. Prof, tadi di slide-nya Prof ada penjelasan tentang peran pengaruh reflux esophagitis terhadap kejadian variceal bleeding, Prof. Mungkin ada sejawat yang ingin klarifikasi, mungkin penekanan lagi, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi acid itu salah satu yang ditenggarai sebagai faktor risiko. Jadi mereka yang mengalami reflux mendapatkan risiko yang
tinggi untuk terjadinya perdarahan varises dibandingkan mereka yang tidak mengalami reflux. Jadi asid itu, terutama H+ ionnya itu akan mengalami difusi balik ke lapisan-lapisan mukosa esofagus yang dia bisa menginisiat adanya kerusakan mukosa, inflamasi, dan sebagainya. Ya, seperti disampaikan Dr. Mariadi, meskipun konsep hipotesis yang dianut pada esophageal variceal bleeding itu terutama adalah konsep hipotesis atau teori erupsi. Jadi sesungguhnya ada 3 teori, yaitu erosi karena lesi di permukaan varises, erupsi terutama karena high pressure, atau kombinasi antara erosi dan erupsi ini. Jadi peranan daripada acid ini terutama pada konsep erosinya, ya. Jadi dia tidak akan mempengaruhi tentunya tinggi rendahnya mortal pressure di sana, ya. Dia akan melalui konsep inflamasi dan erosi pada permukaan daripada pembuluh darah yang melebar ini, sehingga pada akhirnya tentu dia akan mempermudah terjadinya bleeding, apalagi disertai dengan inside mortal pressure-nya yang memang cukup tinggi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Baik, sangat jelas sekali ya. Saya kira pasti yang bertanya ini sudah puas sekali ya mendapat jawaban yang jelas ya. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan, Prof. Mungkin Dr. Mariadi dulu, nanti Prof. Ini beberapa peserta menanyakan peranan statin, Prof. Pada hipertensi portal atau pada varises, pada sirosis hepatis mungkin di luar sedikit dengan konteks topik kita, mungkin memuaskan. Silakan Dr. Mariadi mungkin sama Terima kasih Prof. Dr. Sumayana dan sejawat yang telah menanyakan hal tersebut. Ya, dalam approach terkini dalam pendekatan terapi dari variceal bleeding ini terkait dengan patogenesisnya, memang ada terobosan-terobosan baru yang dibuat. Dan untuk saat ini sendiri bukan merupakan suatu hal yang baru sekali. Jadi sudah beberapa tahun lalu diusulkan karena terkait dengan peran dari statin itu sendiri yang memiliki efek antioksidan, dikatakan antiproliferasi, antifibrosis. Nah, sehingga terkait dengan patogenesis dari peningkatan resistensi intrahepatik yang saya sebutkan tadi. Mungkin di sana titik tangkapnya. Sehingga secara teoritis memang kelihatan merupakan suatu obat yang prospektif. Tapi rasanya studi-studi yang terkait dengan penggunaan statin ini untuk pencegahan variceal bleeding itu masih belum banyak. Cuma ada mungkin 1-2 studi yang menunjukkan bahwa pemberian statin sendiri dikatakan jika dikombinasikan dengan obat-obatan untuk profilaksis bleeding itu seperti non-selective beta blocker ataupun ligasi, itu dikatakan tidak mengurangi angka kejadian rebleeding, tapi dikatakan ya mengurangi sedikit mortalitas dari pasien. Cuma itu masih studi yang kecil, masih diperlukan mungkin studi-studi lanjutan ke depan. Seperti itu mungkin Dr. Sumayana, peranan dari statin itu memang ya salah satu obat yang dipropos ke depannya kemungkinan yang punya peranan dalam pencegahan perdarahan kronisnya itu. Ya, mungkin itu. Mungkin dari Prof. menambahkan, silakan. Baik, silakan Prof. Ya, sudah betul. Saya hanya menambahkan sedikit yang disampaikan Dr. Mariadi. Jadi memang khasiat antiinflamasi yang diharapkan dari statin ini yang memang dimiliki oleh obat statin ini ya. Memang pemakaiannya harus jangka panjang. Dia menjadi cukup menarik bersama non-selective beta blocker belakangan ini. Kalau lihat daripada slide yang saya sampaikan tadi, terutama pada stadium-stadium awal, sebelum masuk ke dekompensata. Karena sirosis itu terjadi karena pertama fibrosis yang luas. Fibrosis ini terjadi karena nekroinflamasi hati yang sembuh dengan jaringan parut, ya, mengalami regenerasi noduler sehingga terjadi sirosis dengan hipertensi portal dan kegagalan faal hatinya. Jadi titik tangkapnya di situ. Sehingga dia lebih ke hulu. Diharapkan dia pada mereka-mereka yang masih stadium kompensata,
sebelum dia jatuh ke yang lebih berat atau stadium dekompensata awal, memang targetnya adalah untuk antiinflamasi ini kalau masih ada, biasanya meskipun sudah sirosis, proses nekroinflamasi itu dan fibrogenesis itu masih tetap berlangsung. Ya, jadi ini targetnya adalah pada resistensi daripada intrahepatiknya, ya bukan pada akhirnya ke pressure, tetapi ke mechanical obstruction oleh karena fibrosis dan fibrogenesis dan regeneratif noduler di parenkim hati ini. Jadi itu yang ditargetkan sebetulnya, sehingga dia ya bukan hanya, ya kalau dia berhasil, memang jangka panjang, bukan hanya kepada mortalitas, penurunan pressure, pencegahan progresi daripada portal hipertensi menjadi yang lebih berat, tidak ada muncul varises, dan kalau bisa ya tentu dengan ini ada regresi, sehingga portal pressure-nya menurun dan diharapkan mencegah terjadinya komplikasi lanjut pada pasien dengan hipertensi portal. Jadi intervensinya statin ini pada stadium early ya, lebih dini, lebih bagus. Terima kasih. Baik, saya kira sangat jelas sekali ya. Jadi demikian semua pertanyaan karena waktu ya, dari banyak pertanyaan yang hadir dari peserta. Kami rangkum seperti tadi itu ya, beberapa hal pertanyaan sudah dijelaskan dalam presentasi. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita ya, udah lewat dari waktu yang dicanangkan. Mungkin dari panitia sudah ada nama-nama peserta webinar yang mungkin yang mendapatkan souvenir mungkin. Sudah dong, nama pesertanya dong. Ada 5. Baik, silakan. Dokter Ida. Oh ya, ya. Baik, ya sudah ada ya. Jadi nanti ini saya sudah terima nama-nama peserta webinar yang mungkin mendapat souvenir ya, karena bertanya tentunya ya. Mereka adalah Dr. Ida Irianti ya, Dr. Adang Sabarudin, Dr. Iputu Sutrajana, Dr. Sandi Laveda, dan Dr. Hendra Kuncoro. Nanti yang bersangkutan akan dihubungi oleh panitia. Baik, dengan selesainya sesi tanya jawab ini, acara webinar tentang manajemen pada varises akut pada sirosis hati sudah selesai ya. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber ya, Dr. Ketut Mariadi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, dan guru kami Profesor Dr. Idewo Nyoman Wibawa, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PT Dexa Medica ya, yang telah ikut berpartisipasi bersama pengurus PPAI, PGI, PG Cabang Denpasar ya, untuk mengadakan webinar yang sangat yang sangat aplikatif ya, sehari-hari kita temui di daerah tempat tugas kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan webinar ini menambah wawasan kita ya, ada manfaatnya untuk tugas kita sehari-hari di daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada para narasumber PT Dexa Medica dan khususnya para peserta webinar. Selamat sore, sampai ketemu pada acara webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, Prof. Dr. Mariadi, peserta semua.